Oke. Wah, ini bagus, masih belum kelihatan wajahnya, masih disembunyikan. Assalamualaikum Pak Ci. Waalaikumsalam. Wah, ini sudah ada di luar negeri nih, bagus sekarang ini. Di luar negeri ya. Gimana ya? Wah, Dan sudah di luar negeri sekarang. Iya. Saya telepon Pak Yuli nggak diangkat-angkat. Kapan? Kapan? Telepon waktu sore nggak diangkat ya? Nah, Masya Allah. Oke, Bima Laga, apa Ya, kabar? Pak. Ya? Pak, alhamdulillah. Anda kan di siang hari ini siap ya? Insya Allah. Anda kita beri waktu presentasi maksimal 5 menit saja ya. Persilakan poin-poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penguji saya, Pak Yaya, Pak Yuriko, Pak Agus. Izinkan saya untuk share screen, Pak. Gimana ya? Sudah terlihat ya, Pak ya? Oke, sudah. Silakan. Jadi skripsi saya ini judulnya saya namakan analisis pemasaran e-commerce studi kasus pada price comparison, yaitu price area, yang dimana backgroundnya adalah memang dari company yang saya jalanin sendiri, Pak, mulai dari tahun 2010 sampai 2018 saya terakhir di sana. Latar belakangnya kalau kita lihat studi kasus ini adalah adanya perkembangan teknologi yang mendominasi seluruh kegiatan pada cyberspace, memacu perusahaan besar maupun kecil dan tetap survive dengan adanya layanan jasa berupa e-commerce yang dapat secara dapat dinikmati oleh pelanggan maupun perusahaan. Jadi pada dasarnya price comparison ini adalah media marketing bagi perusahaan-perusahaan e-commerce, Pak. Faktanya tidak mudah dalam mengimplementasikan e-commerce dikarenakan banyak faktor yang terkait dengan teknologi yang harus dikuasai. Ada 3 kategori dasar, yaitu jenis-jenis e-commerce, yaitu business to consumer atau B2C, business to business atau B2B, dan consumer to consumer atau C2C. Nah, ruang lingkup penelitian kurang lebih yang pertama adalah sistem pemesanan dan penjualan barang berbasis online. Yang kedua adalah pelayanan kepada pelanggan atau member dalam memesan produk. Pelanggan kesulitan resmi, mempermudah pelanggan atau pengalaman yang diberikan oleh price area untuk menggunanya tempat inovasi dalam melakukan penjualan atau pembelian barang online. Nah, sarannya adalah dengan kesimpulan yang dilakukan oleh saya sendiri selaku peneliti, maka saya memberikan saran sebagai berikut untuk price area agar selalu menjadi sistem yang inovatif, didukung kontribusi dari segi kreatif dan teknologi, dan memberikan penawaran yang terbaik dengan mudah, cepat, dan akurat, serta memberikan keuntungan-keuntungan yang memanjakan bagi penggunanya. Itu, Pak, kurang lebih presentasi saya. Jika dari Bapak ada masukan, saya sangat terbuka sekali, Pak. Terima kasih, Mas Malaga. Ini bukan masukan, tetapi ini ujian. Nah, jadi Anda diminta untuk bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan dari para penguji ya. Silakan Pak Yaya untuk dimulai yang pertama. Baik, terima kasih Pak Yudianto dan Pak Agus Holik. Saudara Bima Laga, sebelum saya menanyakan, apakah saudara bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, Pak Yaya. Oke. Saya memposisikan Anda ini sebagai praktisi, ya, dan memang praktisi, tapi akan saya uji secara akademisi. Ya. Jadi secara akademisi itu memang ada metodologi yang harus dikuasai, ada konsep yang harus dikuasai, ada teori yang harus dikuasai, sehingga terbangun benang merah dari apa yang akan Anda pertanggungjawabkan hari ini. Gitu ya. Oke, pertama mungkin pemanasan bisa dijelaskan ke kita, itu pergeseran paradigma dari pasar yang konvensional menjadi e-commerce saat ini, menurut yang Anda ketahui. Ya, ada pergeseran paradigma itu yang sangat kita rasakan saat ini. Itu bisa secara singkat saudara jelaskan.
Terima kasih Pak Yayak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pertanyaannya. Yang pertama, teknologi informasi dan informatika atau internet ini suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Bahkan saya sendiri selaku praktisi, kita selalu mempunyai slogan, jika lawan tidak bisa dilawan, marilah kita berkawan, Pak. Nah, maka dari itu, ini adalah perdagangan yang tidak bisa lagi konvensional. Kita harus bertransformasi dari segi apapun. Dari kampus Tiami juga melakukan transformasi, contohnya dengan SSO, itu adalah teknologi transformasi di bidang pendidikan. Di samping itu, di perdagangan sendiri, itu juga kita alami. Dulu dengan keadaan sebelum pandemi, orang masih banyak yang ke mall-mall. Lebaran, 3 hari mall tutup, kita semua pusing. Tetapi dengan keadaan pandemi, 3 bulan mall tutup, sebenarnya semua masih bisa beraktivitas, walaupun sebenarnya ada social distancing yang kita lakukan, tapi secara pembelian perdagangan atau perdagangan itu semua bisa kita lakukan. Jadinya, sekarang Indonesia sedang menuju 4.0, Pak, transformasi digital dari segi apapun, baik itu pendidikan, perdagangan. Yang mau saya tekankan di sini adalah skripsi saya, bagaimana sebenarnya e-commerce itu juga membutuhkan metode pemasaran. Dia membutuhkan metode pemasaran yang untuk dikenal, karena apapun jenis e-commerce-nya, mereka pasti punya dari segi marketingnya. Nah, segi marketing ini yang coba saya selaku peneliti saya jabarkan. Salah satu ada metode pemasaran di bidang e-commerce itu adalah price comparison. Itu Pak mungkin kurang lebih yang coba. Baik, e-commerce berdasarkan riset yang saudara buat, itu kan Anda akan menganalisis pemasaran e-commerce pada price comparison, price area, kan gitu? Betul, Pak. Artinya, logika sederhananya, ketika kita ingin mengetahui tentang pemasaran e-commerce itu sendiri, lebih tepatnya ke siapa kita meminta data atau meminta informasi, sehingga data itu memiliki nilai objektivitas yang tinggi. Ke pengelola kah, atau ke konsumen kah, customer kah, menurut Anda? Yang pertama tentunya dari segi data, yang traffic yang dimiliki itu pasti di platform, Pak. Karena platform itu memiliki sumber data dan resource. Tetapi di sini price area, data sekunder yang saya gunakan memang data traffic value. Karena model bisnis price area adalah cost per click, di mana setiap traffic yang klik barang melalui e-commerce itu adalah sumber dari revenue price area. Ada lagi cost per sales, tapi data sekunder yang saya gunakan adalah memang data traffic value yang saya jabarkan melalui deskripsi saya ini, Pak. Oke, berarti disitulah kontraproduktifnya ya, konvensional dengan modern ya. Betul, Pak. Tapi kalau konvensional ini salah ngambil datanya kan itu, harusnya ke customer. Ya. Tapi karena sekarang berbasis data, customer nggak punya data kan gitu. Betul, Pak. Oke. Kemudian dalam metodologi research, itu kan ada benang merah yang harus terbangun antara pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian dengan jawaban dari pertanyaan tersebut, yaitu kesimpulan. Menurut saudara, apakah kesimpulan yang saudara buat itu sudah mampu menjawab secara tepat pertanyaan penelitian yang saudara buat sendiri? Oke. Jika pertanyaan penelitian, di sini saya menggambarkan kalau saya sebagai user. Sebenarnya apa yang user ingin mengetahui. Dari situ saya mencoba menarik kesimpulannya, Pak. Saya rasa yang saya pertanyakan dan saya ambil kesimpulannya, saya nggak akan bilang itu 100% sudah tepat, tapi asumsi saya sebagai peneliti, mudah-mudahan situ sudah bisa menggambarkan bahwa price comparison adalah memang apa aja sih kekurangan dan kelebihannya. Karena analisis saya akan memberikan masukan kepada price area, bagaimana price area dibandingkan another kompetitor, sehingga kekurangan dan kelebihannya itu bisa saya rangkum di skripsi saya, Pak. Oke. Narasi pertanyaan Anda kan bagaimana analisis pemasaran e-commerce, kan gitu. Studi kasus pada price comparison. Artinya know-how. Kita ingin mengetahui know-how, bagaimananya. Artinya bagaimana saudara Bima ini ke Setiami, ya kan, naik mobil kan gitu.
sementara pada jawaban Anda, bagaimana analisis pemasaran e-commerce? Jawabannya, pemasaran yang bla 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 mempunyai 6 indikator. Ya. Nah, itu mungkin kalimat redaksinya yang perlu diperjelas, sehingga pada 6 indikator itu adalah penjelasan dari jawaban utama Anda pada pertanyaan penelitian. Bisa dipahami, saudara? Bisa, Pak. Saya sambil mencatat. Oke ya. Jadi 6 indikator itu jangan muncul seolah-olah indikator baru lagi, kan gitu. Tapi 6 poin ini adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh price comparison. Kan gitu penjelasannya. Tapi kalimat awalnya itu harus menjawab bagaimana analisis pemasaran, bagaimana pemasaran e-commerce pada price comparison. Bahwa misalnya pemasaran e-commerce pada price comparison menggunakan 6 model menurut siapa gitu. Kan sekarang tuh pemasaran yang terkenal di Harvard itu sudah menggunakan 9 block system. Mungkin Anda sudah tahu itu. 9 block building. Tidak lagi SWOT, tidak lagi POET, tapi 9 block. Nah, ini kenapa 6? Nah, itu 6 itu formulasi yang Anda temukan, atau sebenarnya ini adalah model pemasaran menurut expert tertentu. Sehingga nanti Anda bisa menjelaskan bahwa pemasaran e-commerce pada price comparison ini sebenarnya dia menggunakan pemasaran menurut siapa. Jangan-jangan itu jawabannya kan gitu. Tapi di sini Anda kan menentukan 6 indikator 1 sampai 6, apakah itu sumbernya dari wawancara atau sebenarnya dari sebuah konsep pemasaran modern yang ada pakarnya. Itu sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah Anda pada penelitian ini. Oke, saya lanjut. Populasinya siapa dari penelitian ini? Populasinya dari sumber itu memang dari karyawan yang bekerja di press area, Pak. Oke, berapa orang yang Anda jadikan informan? Kurang lebih saya buat sekitar 6 sampai 7, Pak. 6 sampai 7. Oke. Dan berdasarkan model penelitian, apakah pertanyaan yang Anda ajukan itu sudah merujuk kepada model konseptual? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Item per itemnya, artinya tidak ada yang keluar dari situ. Betul. Oke, mungkin yang terakhir pertanyaan dari saya baru beberapa poin saya cek. Apakah pada setiap rujukan di bab 2 Anda itu Anda tuangkan sumbernya pada daftar pustaka? Sudah, Pak. Yakin? Insya Allah. Insya Allah. Fasih banget, insya Allah. Oke, saya kira itu karena Anda sebagai praktisi saya kira sangat menguasai di lapangan. Tapi sebagai akademisi, ada 3 prinsip berpikir yang harus Anda pegang sebagai nanti calon sarjana. Mungkin setelah ini akan oleh Pak Agus didorong ke magister. Harus ilmiah, keilmiahannya 3. Ya. 3, rasional, empiris, objektif. Tapi kalau bisnis itu biasanya boleh aja lompat-lompat gitu kan. Tapi logika berpikir ilmiah sudah terbangun, saya melihat pada skripsi saudara, dan tinggal nanti benar-benar dipahami konsep berpikir ilmiah sebagai sarjana itu. Ada rasionalitas berpikir, ada empirisme, bagaimana kesesuaian data dan fakta di lapangan, dan objektivitas itu menjadi nilai yang penting untuk kita berargumen. Oke, saya kira itu saya kembalikan ke Bapak Yulianto. Terima kasih, Pak Yayat. Izin, Pak, saya pernah diajar Bapak di MPS ya, Pak. Masa lupa? Iya, Pak. Oke, makasih banyak Mas Bima ya. Saya mengatakan rasional, empiris, objektif. Sistematis juga ini. Saya mengkaji segi akademisi saja. Karena nggak terjadi nih. Ini ide bagus tulisan Anda ini.